Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyenangkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh
hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ibadah online Minggu 11 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya dengan tema Keluarga Sehati. Jemaat selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajakan beribadah. Hari Minggu, hari ini adalah hari ketika kita dapat berkumpul bersama keluarga dan seluruh jemaat Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah, untuk mendapatkan kesegaran rohani, hari istirahat bagi lelah ragawi. Mari kita masuki ibadah kita dengan penuh syukur. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama dan bait yang kedua.
hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah pagi ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Saudara, unit terkecil jemaat Tuhan adalah keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Jika unit terkecil ini tidak sehati, terpecah belah, bagaimana lagikah jadinya jemaat Tuhan dalam sebuah gereja? Bagaimana sebuah keluarga atau sebuah gereja dapat menjalin kesehatian jika tidak saling memahami? Bagaimana sebuah keluarga atau sebuah gereja dapat saling memahami jika tidak saling berbicara dan bertegur sapa? Tuhan menghendaki kita seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kita, tetapi sebaliknya supaya kita erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Marilah kita sekarang memeriksa diri masing-masing. Nyatakanlah kelalaian kita dalam berperan serta menciptakan kesehatian dalam keluarga dan dalam berjemaat, dalam permohonan ampun dan berdoa agar Tuhan membimbing kita untuk belajar memahami orang lain, termasuk anggota keluarga kita, dan memelihara kesehatian di tengah keluarga dan jemaat. Jemaat Tuhan, dipersilahkan untuk ambil saat teduh sendiri terlebih dahulu. Nanti saya lanjutkan dengan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari apapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami.
Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun dosa terus membelenggu kami. Ampuni kami Tuhan, karena ketidakmampuan kami menjadi terang dalam kehidupan kami. Ampuni kami karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami, dengar dan kabulkanlah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan. Bahkan di saat terpedih, Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang. Barunya hidupku yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Jemaat silahkan berdiri. Berita anugerah. Bagi kita yang memohon bimbingan Tuhan untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya, firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayatnya yang ke-6 tertulis demikian. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita merespon berita anugerah dengan menyanyi dari NKB 14, baitnya yang pertama dan bait yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu
Jemaat silahkan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, jika saat ini Engkau hendak bersabda kepada kami memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami baca dan kami dengar, dan biarlah firman itu akan bertumbuh di dalam hati kami. Sertai kami Tuhan dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, yang demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada saat ini tema khotbah kita adalah keluarga sehati. Jika kita mau memperhatikan apa arti kata sehati itu, ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa sehati itu selalu bersama-sama, satu arah, satu tujuan, dan memang itulah kenyataannya. Bahwa ketika ada keluarga, ada orang yang sehati, biasanya mereka akan selalu mempunyai pikiran yang bisa sejalan satu dengan yang lain. Tentu kita tidak menolak bahwa ketika
kita sehati, maka kita akan selalu bersama-sama satu arah, satu tujuan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sehati? Setiap orang tahu bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang sehati. Bahkan di dalam pelayanan pun kita tahu, di dalam pelayanan adalah yang indah, yang sehati. Tetapi sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita boleh sehati, supaya kita bisa menjadi sehati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, berkaitan dengan hati ada 3 hal. Kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah conscience, yang artinya suara hati, kata hati, atau hati nurani. Lalu yang kedua adalah conscious, yaitu sadar, berkesadaran, mempunyai kesadaran. Dan yang ketiga adalah intuition, yaitu gerak hati, lintasan hati, atau gerak batin. Nah, kita akan melihat ketiga hal ini di dalam bacaan kita pada saat ini, terlebih di dalam penerapannya di dalam kehidupan kita menjadi keluarga yang sehati. Mari kita perhatikan Matius 22 ayat 2-3. Di sana disabdakan, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Bapak, Ibu, Saudara, jika seorang raja mengadakan perjamuan kawin, mengadakan sebuah pesta, sudah bisa dipastikan bahwa pesta itu pasti sangat mewah. Dimasak oleh koki yang terbaik, bahkan bahan-bahan makanannya pun yang berkelas. Dan persiapannya memerlukan waktu yang cukup lama dengan melibatkan banyak orang. Tentu ini bukan pesta yang main-main, tetapi pesta yang sudah dipersiapkan supaya pesta itu berlangsung sangat meriah dan luar biasa. Tetapi mari kita melihat apa tanggapan orang-orang yang diundang oleh sang raja itu. Di dalam ayat 5-6 di sana disabdakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara nalar sehat seharusnya mendapat undangan dari raja adalah suatu kehormatan. Sudah pasti ketika diundang oleh raja, diundang oleh Bapak Presiden, maka kita akan tinggalkan seluruh kegiatan kita sehari-hari demi menghadiri undangan ini. Tetapi sayang, orang-orang di dalam perumpamaan ini justru tidak mengindahkan undangan. Mereka justru sibuk dengan kegiatan mereka sehari-hari. Seharusnya undangan dari sang raja menjadi kebanggaan, tetapi justru mereka mengabaikan. Undangan dari sang raja dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, tetapi mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Bahkan dianggap tidak ada artinya. Mari kita melihat perumpamaan ini untuk melihat para orang-orang yang diundang dan menolak undangan ini dari ketiga kata yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah conscience. Kita melihat ternyata orang-orang ini tidak mempunyai hati nurani terhadap raja yang mengundang. Mereka sama sekali tidak menghargai. Mereka mengabaikan orang lain. Mereka sungguh tidak mempunyai hati nurani. Lalu yang kedua, conscious. Kita melihat ternyata mereka tidak sadar bahwa
Yang mengundang adalah raja. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah diagungkan dan diistimewakan oleh sang raja. Mereka sungguh tidak sadar. Dan yang ketiga, intuition. Mereka tidak memiliki kepekaan hati terhadap apa yang akan dialami. Bukan sekedar kognitif, tetapi hati. Tetapi kita melihat mereka hanya sibuk dengan kehidupan mereka sehari-hari tanpa mau melihat ke depan apa yang akan dialami. Dan apa yang mereka dapat. Ketika kita melihat Matius 22 ayat ke-7 di sana disabdakan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Inilah yang mereka dapatkan ketika mereka tidak memiliki hati nurani, ketika mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka sudah diagungkan oleh sang raja, ketika hati mereka tidak mempunyai kepekaan, akhirnya yang mereka dapat bukan kebahagiaan, tetapi penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita melihat di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mari kita melihat melalui perumpamaan ini. Jika sang raja sudah mengundang orang-orang yang berdosa itu untuk datang ke pesta kawin anak raja itu, bukankah raja ini mengagungkan yang diundang? Demikian pula kehidupan kita. Bukankah kita sudah diagungkan oleh sang raja itu, oleh Tuhan kita, di mana kita sudah diampuni dosa-dosa kita, dipulihkan keadaan kita, bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki hati nurani? Apakah kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan kita? Bagaimana kata hati kita terhadap Tuhan yang sudah memilih kita? Itu yang mari kita sadari benar-benar bagaimana suara hati kita menanggapi panggilan Tuhan itu. Jika kita memiliki suara hati yang baik, pasti hati kita akan berkata, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhanmu. Lalu bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita berumah tangga? Ketika kita memiliki hati nurani, memiliki suara hati yang baik, maka kita pun akan bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Saat ini banyak orang kerja dari rumah, lalu kemudian mulailah timbul masalah. Ternyata kerja dari rumah itu merepotkan. Malam ketemu pasangan, siang juga ketemu pasangan. Pagi, sore, siang, malam tidak berhenti ketemu. Kalau tadinya mungkin bisa melarikan diri sebentar, pagi langsung ke kantor, sore pulang, pura-pura capek langsung tidur. Besok ke kantor, jadi rasanya ya sekedar untuk melarikan diri dalam tanda kutip. Tetapi saat ini tidak bisa. Malam ya ketemu, bangun tidur ketemu, bahkan siang hari pun ketemu. Jika keluar bukan istrinya yang marah, tetapi bosnya yang marah. Kenapa? Kamu pergi dari rumah, bukankah engkau harus kerja dari rumah? Nah, ketika kita mempunyai suara hati yang baik, ketika ada keributan-keributan kecil, namanya keluarga pasti ada keributan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Sebab namanya keluarga, rumah tangga semuanya beda. Jenis kelaminnya beda, latar belakangnya beda, orang tuanya beda, yang sama cuma agamanya, saudara. Karena semua beda, terkadang ada beda pendapat. Tetapi ketika ada beda pendapat, tetapi kita punya suara hati yang baik, pasti hati kita akan mengatakan, sudahlah mengalah. Toh dengan engkau mengalah, engkau tidak kalah. Tetapi justru pasanganmu itu akan menjadi bahagia.
Adalah sebuah keanehan jika melihat pasangannya bahagia, dia tidak bahagia. Itu keluarga yang aneh. Tentu setiap orang menginginkan pasanganku bahagia. Bapak, Ibu, Saudara kerja buat apa? Supaya bahagia. Jadi kalau kita melihat orang lain bahagia, tentu kita bahagia. Makanya ketika kita punya suara hati yang baik, ketika ada keributan, kita mengatakan sudahlah, mengalahlah. Satu hal yang kita dapat, suara hati, conscience. Lalu yang kedua adalah conscious, yaitu berkesadaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sadarkah bahwa pasangan yang diberikan kepada kita adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan? Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara membayangkan bahwa pasanganku ini, pernah nggak dulu membayangkan? Ketika belum ketemu, pernah nggak kita membayangkan bahwa pasanganku ternyata ini? Tidak ada orang yang membayangkan tiba-tiba saja ketemu, tiba-tiba saja jatuh cinta, lalu kemudian kategorisasi pernikahan dan nikah. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat masih sangat bahagia. Tapi tahun kelima kita doakan semakin berbahagia dan seterusnya semakin berbahagia. Oleh karena itu mari kalau kita sadar bahwa pasanganku ini adalah anugerah Tuhan, hadiah dari Tuhan, tentu kita akan bisa menerima pasangan kita dengan segenap hati kita. Bahwa anak-anakku adalah hadiah dari Tuhan, maka kita akan menyambut mereka dengan penuh sukacita. Tidak marah-marah, kemudian tidak mengatakan anak susah diatur, tetapi kita berbahagia sekali karena apa? Karena aku mendapat hadiah dari Tuhan. Karena Tuhan yang maha baik menganugerahkan kepadaku dan sekarang aku menerimanya. Dan yang ketiga, intuition, yaitu gerak hati, lintasan hati atau gerak batin. Ketika kita memiliki intuisi yang bagus, maka kita pun akan memiliki sikap yang bagus terhadap anak-anak, terhadap pasangan kita. Sebab kita memiliki pemahaman ketika aku bersikap bagus kepada mereka, maka mereka pun akan bersikap bagus terhadap orang yang ada di sekitar mereka. Nah, tentu keluarga seperti inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Diharapkan kita memiliki suara hati yang baik, berkesadaran sungguh jika keluarga itu hadiah dari Tuhan, dan memiliki intuisi yang bagus di dalam kehidupan ini. Jangan sampai nasib kita sama seperti orang-orang yang diundang ke pesta perjamuan kawin sang raja ini. Ketika mereka menolak, maka mereka mendapat penderitaan karena dihukum oleh sang raja ini. Demikian pula dengan kita. Mari ketika kita diberi keluarga oleh Tuhan, diberi anak-anak oleh Tuhan, diberi pasangan oleh Tuhan, bukankah yang kita harapkan? Kita akan mendapat anugerah kebahagiaan. Mengapa aku tidak bahagia? Jangan-jangan kita tidak memiliki kesadaran. Jangan-jangan hati nurani kita tidak menghargai yang memberikan kepada kita. Jangan-jangan intuisi kita tidak bagus. Jadi mari kita melihat bagaimana keluarga kita pada saat ini. Dengan kita memiliki kesadaran, memiliki hati nurani, memiliki intuisi yang bagus. Ketika semuanya sudah kita lakukan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita, menghadirkan kebahagiaan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati kasih sayang Tuhan. Yang Tuhan limpahkan kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama orang-orang yang ada di rumah kita. Pasangan kita, anak kita, atau siapapun yang ada di dalam rumah kita akan menjadi saluran kasih sayang Tuhan kepada kita. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada bulan keluarga ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai hadiah yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Mari kita menyambut hadiah dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh mengucap syukur dan menerima setiap orang yang ada di sekitar kita. Selamat menjadi keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih dapat menghadap Engkau di tengah segala kondisi yang melanda dunia ini. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong kami untuk berkomunikasi denganmu, karena kami percaya bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan dibandingkan Engkau, terutama di saat-saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu yang telah memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi tempat kami beribadah saat ini. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi tempat ini. Kami memohon kiranya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini, agar kami dapat terus mempergunakannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini, kami jemaat GKI Sarua Indah bersatu hati Tuhan, datang kepadamu. Kami mau memohon bagi pembangunan gereja kami di Nusa Loka. Kami memohon Tuhan, Engkau berkenan membukakan hati para pemimpin di wilayah Tangerang Selatan ini untuk mau memberikan izin bagi pembangunan gereja kami di Nusa Loka. Bukakan juga ya Tuhan hati orang-orang yang terlibat atas penerbitan izin pembangunan gereja kami tersebut. Baik tokoh-tokoh masyarakat, juga warga di sekitar Nusa Loka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sedang berkarya bagi kami. Kami menanti-nantikannya dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan tolong. Tuhan berkati kehidupan anak-anak-Mu ini dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan pekerjaan, maupun apapun yang mereka lakukan, Tuhan boleh menolong mereka. Sekiranya ada yang sedang di dalam pergumulan hidup, kami memohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong, sehingga mereka akan terlepas dari seluruh pergumulan itu. Kami juga ingat untuk para lanjut usia, Tuhan berkati, supaya di dalam usia lanjutnya mereka pun boleh memiliki badan yang nyaman dan sehat. Kami juga ingat untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, tolong mereka. Dan kami memohon, sekiranya mungkin Tuhan, kami memohon Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh mujizat, tetapi kembali kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan. Oleh karena itu kami menyerahkan Ibu Gustina Pasaribu Borumarpau, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Huta Galung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ayah Saudara Christian Dewantara, dan Ibu Yohana Triani, Ibu Saudara Christian Dewantara. Bapak Eli Syahia, Pendeta Dr. Thomas Kartomo, MTH, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Andre N. Pasaribu, Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami juga boleh mengucap syukur jika di tengah-tengah persekutuan kami Engkau hadirkan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, kiranya dengan usia semakin bertambah mereka pun boleh semakin mencintai Engkau. Kami serahkan Bapak Arya Jubileum Siagian, Penatua Jojo Sri Rezeki Tobing, Saudara Yeremia Kurnia Aji, Bapak Ferdi Jodi Adindum, Saudara Roni Ricardo Alfon, Saudara Daniel Raga, Bapak Antonius Sabadi Hartono, Ibu Wilma Patiwael,
Bapak Arvino Tanuwibawa. Tuhan tolonglah sertai mereka senantiasa. Berkati pula jemaatmu di tempat ini Tuhan, GKI Sarua Indah ini kiranya juga Tuhan tolong di dalam pelayanannya. Tuhan berkati supaya gerejamu ini boleh terus bertumbuh dan biarlah namamu dipermuliakan di tempat ini. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, tolong mereka, sertai mereka. Kami juga memohon supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, oleh karena itu kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian PKJ 147, bait yang pertama dan yang ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menahan kebaikan selagi kami masih bisa melakukannya di dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kami percaya apa yang kami beri saat ini adalah juga bagian yang harus kami bagikan kepada sesama kami. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang sehati menciptakan dan memelihara kedamaian dalam rumah tangganya. Seperti mercusuar Tuhan, demikianlah keluarga yang demikian menyebarkan kedamaian dan kasih bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 286 bait 1 dan 2, keluarga yang damai. Dengan tetap berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.
Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami baru selesai belajar memahami firman Tuhan melalui PA kami secara daring. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk ikut bergabung bersama kami dalam pemahaman Alkitab hari Kamis secara daring setiap hari Kamis pukul 19.30. Kami tunggu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Teman-teman, jangan lupa ya untuk ikut ibadah persekutuan bersama Komisi Remaja DKI Sarwa Indah setiap hari Minggu jam 6 sore melalui Zoom. Selamat hari Minggu. 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 Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru